Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Coba tebak, pada kesempatan video kali ini Kang Hakim bakalan bersilaturahmi ke rumahnya siapa, berkunjung ke rumahnya siapa. Nah, ini jalan menuju rumahnya itu kayak gini ya. Dari depan sana itu kita masuk hutan bambu, rumpuyuk pohon bambu. Terus juga di sekelilingnya ini area perkebunan kopi. Nah, yang tahu silahkan nanti komentar di bawah ya teman-teman. Ini rumpuyuk pohon bambu. Di sebelah kiri ya, ini jurang, di bawahnya itu aliran air sungai. Terus jalannya juga jalan setapak, jalan kecil, hanya bisa masuk kendaraan roda 2. Tapi kalau misalkan pas musim hujan ya agak lumayan licin, harus ekstra hati-hati ketika berkunjung ke rumah ini. Karena kalau misalkan terpleset, udah langsung jatuh ke jurang. Dan pemilik rumah ini tuh ya dulunya beliau itu bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terus juga seorang dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani di daerah Cimahi ya kalau nggak salah. Dan suaminya itu merupakan pensiunan dari pemerintahan Kota Bandung. Dan setelah tinggal di hutan di sini, beliau itu memiliki penghasilan kurang lebih 600 juta dari hasil panen kopi. Dan ini berada di Kabupaten Ciamis. Udah dikasih gambaran tuh sama Kang Hakim. Jadi komentar ya, komentar di bawah siapa yang bakal dikunjungi Kang Hakim pada video kali ini. Semoga rezekinya ibu dan bapak yang tinggal di hutan ini bisa menular kepada kita semua. Maka dari itu, jangan lupa buat para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Terus juga share ke media sosial kalian semua ya, supaya orang-orang di seluruh Indonesia tahu, di seluruh dunia tahu bahwa ada yang tinggal di hutan tapi penghasilannya tidak mengalahkan orang yang tinggal di kota besar. 600 juta loh penghasilannya. Siapa sih yang tidak mau memiliki penghasilan seperti itu? Nah, ini depan kita udah nampak jelas ya. Ini udah mendekati rumah keluarga tersebut ya. Udah ada yang hafal belum sampai sini? Nah, di bawah itu ada aliran air sungai. Aliran air sungai, cuman sayang terhalang sama pohon bambu yang kecil-kecil ini nih. Ini jenis bambu apa ya namanya, yang biasanya dijadiin tanaman hias di depan rumah. Tuh, aliran air sungai itu sangat jernih sekali pokoknya. Udah ada yang tahu belum? Silahkan komen yang tahu rumah siapa yang bakal Kang Hakim kunjungi, yang bakal Kang Hakim datangi ya. Memiliki luas lahan perkebunan kopinya itu 8 hektar, ditanami kopi cengkeh. Tuh rumahnya tuh, rumah panggung, rumah 2 lantai. Pasti kalau di sini udah tahu ya rumah siapa. Wah, itu anjingnya langsung nyambut langsung nyambut kedatangan Kang Hakim ke sini. Ya betul. Jadi Kang Hakim bakal bersilaturahmi kembali ke rumahnya Bapak Galih dan juga Ibu Edah. Rumahnya bagus sekali ya, rumah panggung terbuat dari bilik bambu. Nah, ini penjaga rumahnya semua nih. Penjaga rumah di sini. Tuh, hitam semua. Kebetulan Bapak Galihnya ada tuh di depan rumah. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah bisa silaturahmi kembali. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Waduh, lagi nonton. Lagi nonton ini di YouTube nih. Lagi yang nonton yang kemarin. Iya, yang kemarin. Masya Allah. Ya. Ya, banyak sekali ya ragam komentar dari para penonton, terutama ya masalah penghasilan. Jadi penonton itu pada kepengen cita-citanya itu kayak Bapak Gali dan juga Ibu Edah. Mudah-mudahan terinspirasi ya. Ya, tinggal di Tapi hutan. capek, lelah lah. Gimana Pak? Lelah, capek. Ya, wajar. Kalau bertani itulah. Kalau pengen uang ya harus kerja keras ya Pak ya. Betul, kerja keras, tekun. Tekun dan ada keinginan, kemauan. Jangan hanya sekedar menghayal saja ya Pak ya. Menghayal pengen sukses,
penghasilan kayak Bapak 600 juta per tahun, Ya, tapi kerjaan hanya sekadar tidur di rumah. betul, betul. Oke, Bapak, para penonton juga mungkin penasaran ya, pengen tahu apa ya, dari mulai Bapak menanam kopi, terus sampai berbuah, sampai jadi duit lah istilahnya Ya. tuh. Bisa nggak Pak dijelaskan di dalam video ini? Boleh. Lu ikut ke sana Kemana? bibit kopi. Oh, bibit kopi. Penilaian kopi ya. Oh, jadi ada tempat pembibitannya khusus Pak gitu? Ada khusus. Khusus ya. Dari mulai biji Oh, dari mulai biji. Jadi tahapan-tahapan dan Ya. proses sampai panen ya kita Ya. jelaskan di sini ya Pak ya. Nah, ini umur 3 bulan ini nih. Oh, 3 bulan. 3 bulan ini sebentar lagi akan ditanam nih, yang ini nih. Yang sebelah sini, ini Ya, sebentar lagi mau yang ditanam. agak besar ini nanti ditanam ini nih. Kalau yang sebelah sana? Sama, hampir sama lah. Jadi pertamanya gimana nih Pak untuk penanaman biji kopinya tuh supaya jadi bibit kayak gini? Nah, diserbar dulu di dalam tanah, gitu kan. Setelah tumbuh, ini seperti ini nih. Ada Ini contohnya nggak? seperti ini nih, baru dikesinikan nih. Oh, Nih, udah sebesar ini nih. udah sebesar Masukin ini ke sini, ke polybag. ke polybag. Nah, nanti kan tumbuh agak gede. Nah, sebesar ini. Nih, ya, nih. Ini siap tanam sebetulnya nih. Yang sebesar itu Ya. siap tanam. Iya, siap tanam. Dan ini di depan Pak, maaf, ini ada yang kosong. Ini yang disebar bijinya itu di sini. Nah, di sini nanti seperti tadi nanti ditanam di situ. Oh, kalau tempat penyebaran bijinya di mana Pak? Ada di belakang. Oh, di belakang ada. Ada. Boleh lihat. Boleh, Oke. silakan. Tapi penjelasan di sini dulu ya Pak ya. Jadi penyebaran biji terlebih dahulu. Setelah penyebaran biji, baru dimasukkan polybag. Polybag ya. Di polybag ini berapa bulan Pak lamanya sampai siap 3 ditanam? bulan, 4 bulan lah. 3 bulan, 4 bulan. Ya. Dan harus kayak gini perawatannya tuh. Apa Iya. pakai apa ini teh jaring? Paranet. Oh, paranet. Iya, ini paranet. Supaya aman dari apa itu teh Pak? Dari cuaca, Mm-mm. panas, hujan tidak terlalu ke dalam kopi gitu kan. Oh, jadi kalau misalkan diguyur hujan terus jelek juga Jelek. hasilnya. Nah, jadi pakai paranet ini nih. Paranet. Iya, Oke. dari panas juga nggak terlalu panas kan kopinya, Terlalu panas. gitu kan. Dan kalau misalkan gini Pak, maaf, para penonton nih pengen beli langsung aja, nggak mau nyebar biji kopinya, prosesnya lama, nunggu 4 bulan, Ya. 3 bulan ya. Pengen beli misalkan nih langsung yang udah siap tanam ke Bapak, Boleh. Ini biasanya 3.000 nih. 3.000 Per bag ini 3.000 nih. per full bag. Ya. Oh, 3.000. Ya, 3.000 sedang sampai ini 3.000 nih. Berarti kisaran harga 3 sampai 5 ribuan lah kurang Ya. lebih ya Pak ya. Harga bervariatif ya Pak ya, Variatif. tergantung Tergantung besar, tinggi. kecilnya. Iya, tergantung tinggi pendeknya gitu kan. Tergantung tinggi dan juga pendeknya ya Pak Ya. ya. Oke. Kalau misalkan ini udah kayak tadi, udah yang tadi Bapak contoh nih, ini kan siap tanam. Berarti tinggal dibawa langsung disiapin ke lahan yang Iya, besar. lahannya sudah disiapkan. Langsung aja. Langsung ditanam. Salah satu contohnya ada nggak Pak yang baru nanam di lahan di sini? Jauh ya. Di mana? Coba lihat ke sebelah sini yuk. Jauh juga ya. Oh, jauh. Ya. Capek. Yang mana Ada. yang baru ditanam? Ada juga memang. Yang dekat-dekat aja gitu, Pak. Ada boleh nih. Oke. Ada nih. Jadi biar tahu setiap Boleh. step by step proses Boleh nih. eh, Nih, kopi nih. kopi ini ya. Ini kan ini umurnya Mm. 2013 nanam berarti berapa tahun nih? 2013 berarti kan udah 13 tahun, Pak. Ya, ini umur 13 tahun nih. 13 tahun. Ya. Dan sebentar lagi panen raya ya, Pak ya. Panen. Panennya itu biasanya panen raya bulan apa sih, Pak? Bulan Juni Juli nih. Ini Oh. kopi coba lihat nih. Ini yang bakal panen di bulan Juni dan juga bulan Juli. Juli. Ya. Oke. Ini nih. Oke, nanti kita bahas yang ini ya, Pak ya, sebelum Boleh. setelah mungkin bukan sebelum, Iya. setelah melihat yang baru ditanam. Iya. Jadi bisnis atau nanam kopi ini teman-teman benar-benar menjanjikan sekali ya Pak ya. Menjanjikan, perawatannya mudah, penghasilannya luar biasa. Apalagi sekarang per kilonya itu harga per kilonya 60.000. Rp60.000. Ke bawah sini Pak, jauh. Sini nih. Oh ada, oh iya. Nih. Ini umur 2 bulan nih. Oke. Ini baru ditanam 2 bulan. 2 bulan nih. 2 bulan. Ya. Dan untuk masa perawatan yang sebesar ini Pak, Ya. perawatannya mungkin kategorinya sulit ya? Enggak. Enggak. Sulit juga. Tinggal pupuk kompos gitu kan, organik. Organik. Nah, setahun 2 kali pakai urea sama poska. Urea sama Posca. Ya. Berarti yang tadi itu tinggal digali, siapin Iya. lubang ukuran berapa meter Pak? Lubangnya itu
Yang polybag tadi, yang dari polybag. Ya, setengah meter juga cukup lah. Kedalaman berapa, Pak? Kedalaman paling 30 cm. Kedalaman 30 cm, Iya. bawahnya ditaruh, Digemburkan dulu. digemburkan. Oh, digemburkan. Iya, digemburkan Terus dulu. disiapkan pupuk Ini mungkin. juga sama nih. Nih. Mana? Ini kan nih. Oh, Nih. itu. Ini 3 bulan nih udah bercabang kan ini. Udah bercabang. Nah, 3 bulan udah bercabang kayak gini. udah bercabang Cuman kayak gini. berarti dari kedalaman tadi Pak, maaf ya Pak ya. Ya. Dari kedalaman tadi kan 30 cm, berarti digemburkan. Terus masukin pupuk gak Pak? Sebaiknya itu pakai pupuk dulu. Pupuk organik Iya. atau non organik? Organik. 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 Terus perawatannya pembersihan gulma kayak gini ya? yang Gulma kayak gini nih. Jadi wajib ini mau Ya, dibersihkan. wajib ini mah harus. Mm-mm. Ya. Dan dikasih Bukan setiap 3 bulan sekali ini dipupuk. dipupuk. Iya. 3 bulan sekali Pupuk kimia ya. pupuk kimia. Iya. Oke, 3 bulan sekali. Siapa? Kalau misalkan punya lahan 1 hektar nih, itu biasanya berapa pohon yang ditanami? Kalau untuk saya pribadi di sini 2100 2000. 1 hektar. 1 hektar itu 2100. Iya, soalnya 2 meter kali 2 meter tuh. 2 meter kali 2 meter. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan punya lahan 1 hektar 2100 100 batang. pasti itu mah. Bibit ya, bibit Iya. pohon kopi. Berarti kalau misalkan harganya contoh yang ngambil yang 3000 atau yang ngambil 5000 kali 2100 Ya, betul. batang. Bisa pesan Bapak atau misalkan hubungi Kang Hakim deh biar Kang gampang. Hakim aja hobi. Ya. Hubungi saya, nanti saya sampaikan langsung ke Bapak Gali. Nah, ini lamanya itu dari sini itu berapa tahun, Pak? Sampai sebesar yang tadi udah ditanam kayak gini. Ya. Berapa tahun prosesnya bisa berbuah Seperti ini. seperti ini? Heeh. Ini umur 4 tahun ini. Ini 4 tahun. Ya. Jadi selama 4 tahun baru pertama kali berbuah ini atau udah Pertama yang ini belajar ini. Ini Belajar sudah belum? disambung, baru disambung ini. ya. Ini disambung. Ya, Istilahnya di stack gitu kan. di setek. Ya. Berarti kategorinya ini belum matang ya, Pak ya? Belum. Masih Ini mentah. 2 bulan lagi nih. 2 bulan lagi bisa panen. Matang, bisa Oke. matang ini. Dalam ini juga saat sama nih. Oh, sama. Sama ini juga nih. Yang matang Tuh. contohnya kayak gimana sih, Pak? Aduh, nggak ada yang merah. Harusnya yang merah. Ini kuning dulu, berarti kuning kayak gini. Iya kayak kuning, cuman ini mah jelek tuh. Oh, jelek. Ya. Jadi harus Seperti itu tuh. merah, nanti hitam. Setelah dijemur. Oh, setelah dijemur, Setelah dijemur hitamnya. hitam. Oke, jadi pokoknya pas panennya yang merah ya, Pak ya? Iya, yang merah. Oke, dan Harus merah itu mah. harus merah Biar bagus. biar bagus ya, Biji Pak ya? kopinya, ya. Dan maaf, Pak, ini dalam satu pohon, ini kan kayak banyak ya usia 4 tahun yang ini. Ya. Ini bisa dapat berapa kilo dalam satu pohon? Ini setengah kilo lebih lah dapat ini. 1,5 kilo. Iya. Kalau misalkan usianya di atas 4 tahun berarti lebih Lebih. bisa Ini nyampe kan lebih panjang lagi ini tunasnya. lebih panjang lagi. Iya. Yang paling banyak dalam satu pohon bisa dapat berapa kilo? 3 kilo bisa. 3 kilo. Iya. Itu tapi kondisi basah. Kondisi kering. Oh, sudah dijemur. Iya. Oke, kalau misalkan kondisi basahnya berarti Yang super itu 3 kilo dapat dapat biji kering itu. biji kering. Iya. Tapi kalau misalkan biji basah kayak gini satu pohonnya berapa, Pak? Berapa kilo? Ya, Berapa persen rata-rata surutnya? 3 kilo berarti 1 kilo kan. Hilangnya itu. Ya, biasanya kalau kopi itu kalau basahnya 3 kilo ini biji ini ya. 1 kilo jadi. Oh, jadi 1 kilo. Iya. Berarti susutnya itu kurang lebih 60%-an. Ya, betul. Oh, jadi kalau misalkan dalam satu pohon bisa tumbuh 3 kilo dalam kondisi kering, itu berarti pas kondisi basah kayak gininya ya, Pak ya? Ya. Itu kurang Nah, lebih ini ada 9 kilo agak ya? merah nih. Mana? Ini nih. Nah, ini udah agak merah nih. Ini bisa dipanen nih. Nah, nih, Nih, Oke. ini normal nih. ini normal, ini bisa Ya. dipanen ya. Ya, bisa dipanen ini. Tapi panennya bertahap nggak langsung satu pohon habis semua ya, Pak ya? Enggak. Enggak. Jadi 3 kali. Kalau 3 kali kopi itu panen. 3 kali. Mm. Gitu kan. Ngambilnya yang udah merah-merah udah pada tua gitu kan. Panennya itu bulan Juni. Juni, Juli, Agustus 3 bulan biasanya. Juni, Juli, Agustus. Setiap ya 1 tahun itu 3 bulan panen. Ya. Jadi bekerjanya kalau misalkan udah besar kayak gini enak ya. Jadi dalam 1 tahun itu kita kerja cuma 3 bulan. Ya 3 bulan betul. Sampai proses sampai kering. Ya, sampai kering. Sampai kering ya, Pak ya. Iya. Dan itu lahan Bapak juga, Pak, sampai di atas Ya, sana. sama. Oh, di atas sana. Ya. Oke. Itu ya, bukaan baru itu kan. Mm. Dan kopi itu perawatannya nggak perlu apa pakai diboyor tuh apa sih, Pak? Disiram Iya, Pak. air? Enggak. Enggak. Jadi ngandelin air hujan aja. Air hujan aja. Ini tahan banting ya? Ya, tahan banting. Tahan banting. Jadi Tahan cuaca lagi. Tahan cuaca juga. Ya. Oh, jadi kondisi apapun pasti berbuah. Berbuah. Mm-mm.
Tergantung pemupukan kalau kopi itu kan. Mm. Tergantung pemupukan. Kalau tadi tuh Bapak bahas-bahas tentang stek atau sambungan baru tuh kayak gimana contohnya Pak? Ya, ini sambungan baru ini nih Ani. Yang di mana Pak? Nih. Oh itu yang di depan? Ya, ini. Ini sambungan baru nih Ani. Kayak gimana sih maksudnya sambungan tuh? Ini sambungan baru nih. Jadi supaya bercabang kayak gini tuh Ya, gimana caranya disambung. Pak? Disambung kayak gimana? Disambung ngambil entres dari yang lain. Gitu kan, disambung nih seperti ini nih. Ini tunas raja bagus nih. Oh gitu. Iya. Dan salah satu contoh yang sambungan yang berhasil yang mana Pak? Nah, ini. Ini. Oh ini yang umur sambungan-sambungan. udah 5 tahun ini. 5 tahun. 5 tahun sambungannya nih. 5 tahun. Ya. Berarti yang ini yang bisa mendapatkan 3 kilo kering teh yang sebesar ini. Bisa ini. Bisa. Bisa ini. Kalau misalkan pas panennya bagus ya Pak ya? Ya. Oke. Ini agak turunnya paling 2 kilo ini dapat nih. 2 kilo. Ya 2 kilo. Jadi emang kalau kopi itu nggak stabil gitu maksudnya Nggak. grafiknya. Enggak. Jadi kalau misalkan dari tadinya dapat misalkan satu Tahun pohon ini 2 kilo. bagus. Tahun depan biasa menurun. Oh menurun. Menurun. Berapa persen biasanya Pak? Ya 20%, 30% turun lah. 20%, 30%. Ya, tergantung pengurusan tadi itu. Tergantung ke pengurusan. Ya. Tapi yang lebih bisa grafiknya naik terus ada juga Pak. Kalau perawatannya baik mah. Ah, ada. Oh, Harus gitu. itu mah. Jadi perawatan harus Ya. benar-benar ya. Itu. Kita ke atas yuk Pak yuk. Yuk. Karena kalau misalkan di Siap. sini kan udah Oke. selesai ya Pak ya. Ya. Bapak luas tanahnya itu tadi teh 8 hektar ya. Iya. Kemarin tuh bilangnya 8 hektar. Kurang lebih lah. 1 hektar itu 2.100. Ya. Berarti 8 Bapak 100 berapa? 16.800 Ya. Gitu. pohon Bapak ya. Iya. Kalau 16.800 pohon, satu pohonnya keluar 1 kilo aja Pak ya. Ya, 16 tahun berarti kan harusnya. Iya bener ya. Ini kan belum maksimal pengurusannya ini. Maksudnya? Baru setengah kilo lah, lebih dikit lah. Oh jadi aturannya kalau misalkan dari 8 hektar itu harus dapatnya itu 16 ton Harus minimal gitu ya. minimal. Iya. Tapi sekarang mah itu kan tenaga kerja kurang. cuman 10 ton berarti Iya. Pak. 10 ton kali 65.000. 60.000 aja lah. 60.000 ya Pak ya. Rata. Kalau pertama kali panen raya Bapak dapat berapa ton dulu? Waktu pertama kali? Pertama kali itu ya baru sedikit kan tanahnya itu mah. Berapa? 5 kintal pertama itu. 5 kintal tapi alhamdulillah Pak ya. 5 kintal juga kali harga berapa waktu dulu? 17.000. Oh murah. Berarti harga 65.000 itu dari tahun kapan tuh Pak? 60.000 itu udah 3 tahun lah kurang lebih. Oh 3 tahun. 3 tahun jalan. Oh 3 tahun jalan. Ya. Kalau waktu Covid kemarin harganya nggak naik? Justru jelek lah harganya. Oh jelek. Ya. Nah ini tanaman Stagnan 20, 25. kopi Bapak Galih ya. Tanaman kopinya tuh sampai ujung sana. Dan kalau kebun kopi itu enteng, nggak perlu diboyor ya Pak ya. Gak perlu. Nggak perlu disiram. Aduh capek. Aduh. Capek. Kita istirahat di sini sambil menghirup udara yang segar. Tuh di bawah aliran air sungai Pak ya? Sungai di bawah ya? Iya masih. Itu kebun Bapak. Masih. Masih di sana. Kita lihat yang tadi Pak, yang penebaran biji di mana sih Pak? Ini. Enggak kan udah yang tadi yang di belakang. Ini tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Udah disebar ke sini kan? Udah disebar. Iya. Boleh lihat aja. Yang mana Pak? Nah ini. Di mana? Ini semuanya nih. Ini. Nah. Oh Bawa ini. aja. Ini berarti yang bijinya udah ditebar. Dari biji ditebar. Nah, Setelah ini nanti dipindah ke polybag. ke polybag. Yang tadi hasilnya itu. Yang dari polybag itu. Ya. Oke, siap Pak. Jadi Itu. ada proses pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat, Ya. kelima sampai panen. Ya. Dan kalau bercabang kayak gini tuh tadi apa? Tadinya di stek namanya teh. Stek. Sambung. Itu disambung. biasanya sambung. Dipotong kayak gini terus disambungin lagi. Iya, disambung gitu kan. Dari Tapi- sini juga bisa nih. Nih. Iya. Okulasi lah istilahnya lah. Okulasi. Okulasi atau stek lah. Oke. Dan kita itu terus berbicara tentang penghasilan Bapak. Ya. Penghasilan dari hasil panen kopi ya. Yang udah pada tahu kalau sekarang kemarin
600 juta ya Pak ya. Ya, harga lagi bagus alhamdulillah. Lagi bagus. Tapi kan itu kategorinya kotor ya Pak ya. Kotor. Belum biaya perawatan. Biaya perawatan biasanya 20% lah perawatan lah, 30%. 20 sampai 30%. 30%. Berarti yang 8 hektar ini biaya perawatannya kalau misalkan Bapak mempunyai penghasilan 600 juta ya 10 ton ya Pak ya. Ya. 20%-nya itu berarti 180 juta. 180-an ya. Ya, 120 juta kalau 30%. Oh iya, 120. 160 lah kurang lebih Ah, benar nggak? Ya. Oke, benar? Iya. Benar ya? 3 kali 6 Oh, 120 benar. Ya. 120 juta. ya. Berarti bersihnya itu kurang lebih di angka 480. Iya, bersih itulah. Dan kalau ini Pak maaf sambil jalan nih Pak. Ya, yuk. Karena di Siap. sini sempit. Dan kalau misalkan kita dari nol, ya yang dari tadi yang memulai apa? Bibit ditanami sampai 3 tahun itu habis modal berapa sih Pak untuk biaya perawatan sampai berbuah? Relatif itu mah ya. Relatif gimana? Relatif. Kan pupuk yang kayak gitu itu Pupuk. biasanya habis berapa? Biasa penyiangan itu kan 4 kali itu kan Mm. tidak boleh disemprot sama insektisida itu. Mm-mm. Kalau umur setahun 2 tahun itu kan Mm-mm. sampai 3 tahun lah Ya, harus pakai manual. manual terus. Ya, Dan pupuknya pupuk organik. organik. Organik dari Iya. kandang, pupuk kandang. Iya, pupuk kandang. Oke. Gitu kan. Habis berapa tuh Pak? Bapak aja dulu pengalaman Bapak habis berapa? Yang 1 hektar itu sampai berbuah Mm-mm. ya kurang lebih hampir 20 juta habis lah. 20 juta. Iya. 1 hektar 3 tahun itu. 3 tahun. Ya berarti prosesnya ya cukup lumayan ya. Yang pertama mungkin harga beli tanahnya dulu. Harga tanah 1 hektarnya itu berapa? Kalau kalian nih di kampungnya masing-masing. Kalau di sini kali 100.000 per bata berarti 70 juta. 70 juta 1 hektar. 1 hektar. Beli bibit taruh harga 5.000 ya Pak ya. Iya, kali 5.000 2.100 2.100. berarti kurang lebih 10 juta, Iya. hampir 10 juta 500. Enggak nyampe 2 kali 6 juta lebih 7 jutaan lah kurang lebih. Kan 5.000. Yang 5.000. Oh 5.000 ya. Oh iya betul. 5.000 kali 2.100. Ya betul. 10 juta 500. Ya. Jadi udah 80 juta 500. Ya. Untuk perawatannya kurang lebih berapa Pak? 20 juta lah. 20 juta. Berarti 100 juta ya? Ya. Kurang lebih 100 Kurang juta. lebih 100 juta. Tapi itu siap panen. Kalau misalkan panennya bagus, 2 tahun dapat 2 tahun itu langsung balik modal. langsung balik modal. Langsung balik modal. 1 hektar itu Pak, kalau misalkan lagi bagus, berapa ton dapatnya? 2 ton. 2 ton. 130. 1 tahun juga dapat ya Pak? Dapat. Dapat. Betul sekali. 1 tahun bisa balik modal, 1 tahun bisa nambah yang tahun kedua bisa nambah lahan lagi. Asal pengurusan kontinu gitu Uh-huh. kan. Jadi Insya Allah. perawatannya yang baik ya Pak ya? Yang baik dan Perawatannya benar. yang bagus. Yang baik dan benar gitu Oke, kan. siap. Baik juga belum tentu benar Pak Gali, kan. terima kasih ya Pak Gali Oke. atas waktunya. Terima kasih juga atas ilmunya. Sama-sama. Semoga bisa diaplikasikan, diterapkan oleh para penonton yang pengen sukses bertani kopi seperti Pak Gali Amin. ini. Amin. Ya, ikutin jejak Pak Gali Moga karena terinspirasi ya. warga sini juga banyak yang terinspirasi dari Pak Betul Gali. sekali. Jadi bertanam kopi semua ya Pak ya. Dan Ada nilai penghasilannya tambah lah warga di udah sini. alhamdulillah. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau pesan bibit kopi silahkan hubungi Kang Hakim langsung ya. Oke.